Kasus superflu di Indonesia tercatat paling banyak ditemukan di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur, sehingga memicu peningkatan kewaspadaan nasional. The superflu is here, and it's wreaking havoc across the nation. It seems like everyone is getting the flu. The Centers for Disease Control report cases spiking. What we're seeing right now is a very rapid escalation in cases. So far, 7.5 million cases of the flu have been reported, resulting in 81,000 hospitalizations and 3,100 deaths. Like I'm dying. Symptoms include fever, cough, headaches, runny nose, fatigue, muscle aches, and chills. Those stricken with the superflu are taking to social media, warning everyone just how bad it is. I've never been this sick. I've never been this sick. My eyeballs felt like they were actually going to explode. Halo teman-teman KMF, selamat datang kembali di podcast Halo KMF, podcast dari Departemen Akademik dan Prestasi BEM KMF Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani, tempat di mana kita ngobrol santai tapi tetap bermakna bareng narasumber-narasumber yang inspiratif. Pernah nggak sih kalian kena flu, tapi mikir, cuma flu biasa, nanti juga sembuh sendiri? Padahal di balik kelihatannya yang sepele, flu itu tuh bisa berubah jadi sesuatu yang jauh lebih serius. Yap, that's what people now call super flu. Di episode podcast Hal KMF kali ini, kita bakal ngebahas kenapa influenza nggak selalu just the flu lagi. Mulai dari gimana virus ini menyerang tubuh, siapa aja yang paling beresiko, sampai kenapa vaksin, obat, dan edukasi dari farmasis itu penting banget. Dengan tema Super Flu, when influenza is no longer just the flu, kita pengen ngajak kalian buat lebih aware, lebih smart, gak gampang percaya mitos soal flu yang sering viral di medsos. So, stay tune karena setelah ini kita bakal kupas super flu dari sisi yang jarang dibahas, tapi super penting buat kita semua. Perkenalkan, aku Anin dari Magang BEM KMF Farmasi Unjani, Departemen Akademik dan Prestasi, dan di episode kali ini aku bakal nemenin kalian sebagai host. Nah, karena podcast ini tuh nggak bakal lengkap tanpa insight dari orang yang tepat, hari ini kita ditemani oleh narasumber yang super keren. Beliau adalah seorang apoteker sekaligus content creator di @apotekerhack yang sering banget ngonten soal edukasi obat, drug education, dan juga pharmacist development. Selain itu, Kak Eza juga ini merupakan alumni dari Fakultas Farmasi Unjani loh. Dan dulunya juga aktif berorganisasi di BEM sebagai Kepala Departemen PSDMO, jadi nggak cuma jago di dunia farmasi, tapi juga punya pengalaman kuat di pengembangan SDM dan kepemimpinan nih. Langsung aja kita sapa Kak Apoteker Eza Rieni Esfram. Halo Kak Eza. Halo, Anin. Terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktu buat ngobrol di podcast Halo KMF bareng kami hari ini. Gimana nih Kak Eza kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak ya. Sebelum masuk ke pembahasan utama nih Kak, aku mau mulai dengan pertanyaan ringan dulu kali ya. Kalau Kak Eza nih, kalau dengar kata flu, hal apa sih yang langsung kepikiran pertama kali? Kalau flu ya pasti ripuh ya. Ripuh segala rupa gitu ya. Karena ya harus hidung meler gitu kan ya. Belum lagi kita tuh juga banyak kerja gitu. Terus belum lagi nggak enak badannya gitu ya. Pokoknya ripuh lah, segala ripuh duniawi lah. Iya betul banget, ribet ya Kak ya. Ribet banget. Nah kalau lagi flu nih, Kak Eza tuh tim yang bed rest total atau tim yang tetap gas aktivitas tapi tuh sambil bawa tisu kemana-mana? Tetap gas aktivitas dong. Karena kayaknya kalau untuk rehat dulu tuh kayaknya nggak ada waktu ya kalau jadi apoteker. Betul, jadi digaspol aja ya Kak ya. Gaspol aja. Oke nih Kak Eza, kalau ngedengar kata flu ini tuh kebanyakan dari kita mungkin tuh langsung nganggapnya tuh sebagai penyakit yang ringan dan nggak terlalu berbahaya gitu ya. Biasanya kayak cukup minum obat flu yang dijual bebas, terus istirahat sebentar, terus kita lanjutin lagi deh aktivitas kayak biasanya gitu. Bahkan tuh nggak sedikit mahasiswa yang tetap masuk kuliah atau beraktivitas meskipun kita tuh sedang flu gitu, dengan alasan kayak, cuma flu, nanti juga sembuh dan hilang sendiri. Mungkin KMF yang sedang menonton nih, mungkin relate kali ya.
Padahal tuh di balik itu semua tuh ya, sekarang tuh sering muncul istilah yang namanya super flu, yang bikin kita tuh harus mikir ulang soal betapa seriusnya yang katanya virus influenza ini, karena kan di kondisi tertentu ternyata si virus flu ini tuh bisa bermutasi, terus juga bisa Yes, menyebar lebih cepat ya Kak Eza ya. betul. Dan dampaknya jauh lebih berat dari yang kita bayangkan, bukan cuma ke satu orang, tapi juga bisa ke masyarakat luas juga ya. Nah, apalagi nih di awal tahun 2026 ini, Kak, isu soal superflu tuh lagi rame banget dibahas di media sosial, portal berita, atau mungkin teman-teman KMF tuh rajin scroll TikTok nih. Terus banyak yang share video, potongan headline, sampai cerita ke orang-orang yang katanya kena flu, tapi tuh gejalanya tuh lebih berat dari biasanya. Ada yang panik, Yes. ada yang bingung juga kan, dan gak sedikit juga yang jadi salah paham soal apa sih sebenarnya superflu itu. Nah, biar kita nggak cuma ngikutin viralnya aja, tapi benar-benar paham secara ilmiahnya, aku mau lempar pertanyaan ini ke Kak Eza. Sebenarnya apa sih Oke. superflu itu dan kenapa virus flu yang sering kita anggap sepele justru bisa jadi berubah jadi ancaman besar buat dunia ini nih Kak Eza? Oke, superflu ya. Iya, Sebenarnya kalau superflu itu gitu ya, yang kita lihat di berita-berita nasional gitu ya, sebenarnya itu influenza biasa sebenarnya. Tetapi sekarang itu kan sudah ada istilah baru ya, superflu. Jadi istilahnya mungkin bukan istilah medis yang resmi gitu, cuman kita lihat superflu ini dia punya kemampuan yang lebih dari virus flu yang biasa. Kalau flu biasa itu kan paling ya mungkin kita ada demam, terus mungkin nanti kita akan ada nyeri-nyeri badan gitu ya. Cuman super flu ini yang sekarang ini yang bedanya itu adalah dia lebih poten ya kalau dalam konteks farmasian ataupun dia lebih berbahaya karena dia ada mutasi genetik kayak gitu. Jadi memang super flu ini dia bukan baru gitu. Dia influenza, cuman dia bermutasi supaya jadi lebih kuat kayak gitu. oke, baik. Jadi sekarang nih kita tuh udah punya gambaran nih dari dasar sedikitnya tentang apa sih superflu itu. Tapi setelah tahu Hmm. ini tuh muncul satu pertanyaan berikutnya nih Kak. Soalnya kan di luar sana tuh Hmm. istilah superflu itu kan bukan cuma dipakai di dunia medis, tapi juga udah jadi bahan viral, udah jadi judul berita, dan konten media sosial yang kadang kedengaran cukup dramatis gitu ya Kak. Nah, Ya. di sini tuh kita perlu sedikit mikir lebih kritis apa sih yang kita hadapi ini emang benar-benar ancaman besar dari sisi kesehatan atau jangan-jangan sebagai kepanikan yang justru tuh datang dari cara isu-isu ini tuh dibungkus dan disebar di media. Nah, apakah virus ini tuh benar-benar layak disebut super atau kita tuh sedang menghadapi fenomena media driven hype biar masyarakat tuh takut dan merasa terancam? Oke, sangat panjang sekali ya. Jadi gini, kalau kita lihat medianya aja gitu ya, mau apapun studi kasusnya, mau apapun permasalahannya, mau super flu kah, mau COVID sekalipun gitu ya, media itu tugasnya untuk mengamplifikasi ataupun dia akan memperbesar suara. Jadi media itu ibaratnya dialah yang berfungsi sebagai pengeras suaranya gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan superflu ini gitu ya, sudah ada superflu and then ketemu sama media gitu. Aku rasa yang media sebarkan ataupun yang media kabarkan sekarang itu memang sudah cukup tergambarkan dengan jelas bahwa memang superflu ini keadaan nyatanya dia lebih berbahaya dibandingkan influenza biasa gitu kan ya. Kalau influenza biasa kan kita taunya cuman flu, nyeri biasa gitu kan, demam. Nah, tetapi yang namanya super gitu ya, itu benar kayak misalnya demamnya bukan lagi sekitar 38 tapi udah sampai 40 gitu kan ya. Nyeri badannya tuh udah yang bukan nyeri biasa tapi udah sampai lemes gitu. Dalam konteks lebih parah ataupun berlebihan gitu ya. Jadi menurut aku istilahnya gini, medis itu memang keadaan nyatanya gitu ya. Nah, nanti media itu tugasnya dia memperbesar apakah superflu ini sampai mana sih dampaknya. Tugasnya menyebarkan superflu ini ke banyak-banyak orang ataupun ke banyak lapisan masyarakat itu. Jadi kalau menurut aku tidak sejauh ini ya belum ada yang berlebihan sih dalam konteks penyebaran media sosialnya ya untuk konteks superflu ini kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya si super flu ini tuh jadi apa sih bedanya Kak sama flu biasa gitu?
Oke. Kalau influenza, aku bilang tadi ya, super flu itu dia sebenarnya virus yang sama, ataupun sebenarnya virus ini sudah ada dan kita tuh juga sudah istilahnya menikmati si virus ini gitu ya. Cuman karena sekarang dia itu sudah bermutasi lebih besar dalam konteks apa namanya, ada di bagian-bagian DNA-nya itu dia sudah bermutasi gitu ya. Kalau sekarang itu apa namanya, di bagian apa namanya, sekarang itu kan sudah ada H3NA, H3N2 gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya dia mutasi dari influenza yang sebelumnya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita jabarin konteks yang detailnya seperti apa dalam konteks akademisinya, itu mungkin kita bisa cari di internet. Nah, tetapi aku mungkin bisa share sekarang itu adalah kalau super flu yang sekarang itu demamnya ya, kan kalau misalnya kita flu kan ada demam, nyeri badan, terus mungkin apa namanya, demam, nyeri badan, suhu badan, terus nanti ada ke nyeri ototnya, terus nanti ke imunitasnya gitu. Nah, kalau demamnya super flu itu dia sudah lebih cepat dibandingkan demam biasa. Kalau misalnya kita demam itu sekitar 38 ya, 38-an gitu ya. Tapi kalau super flu itu udah sampai 40 gitu ya. Dan naiknya itu cepat gitu. Biasanya kan kalau kita demamnya tuh pelan-pelan tapi pasti gitu ya, mungkin 3 hari 5 hari. Tapi kalau super flu itu udah lebih cepat gitu ya, itu satu. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya nyeri otot gitu ya, biasanya kalau kita flu pasti ya ada nyeri-nyeri badan sedikit gitu ya, ataupun ada beberapa reaksi inflamasi juga, sistem imun juga. Nah, kalau yang super flu ini nyerinya tuh nyeri banget gitu loh, kayak ya pasti kalau teman-teman apa ya pernah nyeri flu biasa gitu, mungkin bisa tertangani dengan baik lah ya, dengan minum paracetamol mungkin, atau dengan bantuan vitamin mungkin gitu, itu sudah bisa tertangani dengan baik. Tapi kalau udah super flu gitu ya, ini ngerasa tuh kayak ibarat kata tuh bilang gini, ini kok nggak beres-beres ya gitu, atau kayak kok badan badan gua nggak enak lama banget ya gitu. Kalau ini rasanya beda gitu ya, lebih berat gitu ya. Apa namanya, istilahnya kita ngerasa imun kita tuh makin drop, ataupun lebih ke kayak nyeri dadanya ada gitu ya, terus nanti mungkin ada penurunan imun kita, ataupun kita tuh cepet banget tuh, kayak misalnya mungkin kita flu hari ini, mungkin 3 hari ataupun 4 hari kemudian kita baru demam gitu ya, pantul. Nah, tapi kalau super flu tuh lebih cepat gitu ya. Mungkin secara data gitu ya, itu udah banyak banget gitu ya, cuman kalau secara garis besar gitu ya, dia lebih cepat, lebih berlebihan dibanding virus biasa gitu. Oke Kak, berarti dari semua yang sudah kita bahas di segmen ini tuh, satu hal yang penting banget buat kita pegang tuh, flu tuh nggak selalu sesederhana yang kelihatannya ya. Yes, betul betul betul. Tapi sekarang aku jadi penasaran nih Kak, kalau flu bisa berubah jadi sesuatu yang lebih serius, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita saat virus itu masuk, dan kenapa di sebagian orang tuh cuman jadi pilek biasa, tapi di orang lain tuh bisa berkembang jadi kondisi yang jauh lebih berat? Oke, ini menarik ya. Ketika ada 2 orang yang flu gitu ya, kenapa satunya bisa bisa istilahnya bisa tertangani dengan baik, satu lagi bisa menjadi perparah gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita terserang flu gitu ya, pasti yang diserang itu sistem imun kita. Nah, makanya yang akan menentukan faktor resikonya itu selain usia, umur dan segala macam, itu adalah sistem imun kita. Dan tergantung apakah kita sistem imun baik, terus belum lagi kita apakah apa ya istilahnya konsumsi konsumsi makanan baik gitu ya, belum lagi apakah kita punya penyakit tertentu yang lain gitu ya, kita tetap mengkonsumsi vitamin untuk menunjang kebutuhan kita gitu ya, itu yang sebenarnya yang memberi apa ya, yang turut menjadi salah satu terjadinya keparahan super flu ini gitu ya. Ketika dibandingkan dengan 2 orang gitu ya, meskipun super flu-nya sama gitu ya, virusnya sama gitu ya, ya kondisinya akan berbeda-beda gitu ya. Ini misalnya aku sakit gitu ya, tapi Anin tuh dalam kondisi yang lebih fit daripada aku gitu ya. Ataupun aku sebenarnya punya penyakit penyerta yang lain, misalnya aku ada DM, aku ada risiko jantung gitu ya. Itu tuh semakin membuat keparahan si flu yang kita punya gitu ya.
mungkin kita sama-sama demam gitu, tapi tahu-tahu besok aku udah lemah, lunglai, tak berdaya gitu. Tapi sama Anin masih bisa berjalan gitu ya. Nah, itu tuh berbeda karena sistem imun kita tuh berbeda-beda kayak gitu. Oke, baik nih. Kak Eza nih, sebenarnya tuh gimana sih mekanisme si virus influenza itu bisa menginfeksi tubuh manusia? Dan apa sih yang terjadi pada tubuh kita saat si virus ini tuh masuk ke dalam tubuh kita gitu? Oke, ini agak sedikit teoritis ya, nggak apa-apa ya. Jadi setelah aku pelajari gitu ya, ini yang aku lihat gitu ya, setelah aku searching gitu ya, mempelajari superflu ini tuh gimana sih gitu ya. Ini aku sedikit mungkin baca buku gitu ya. Virus influenza itu kan masuk lewat sistem pernafasan ya, sistem pernafasan. Jadi makanya biasanya orang-orang yang punya eh, apa namanya sesak ataupun punya penyakit pernafasan yang lain misalnya kayak asma gitu atau PPOK itu faktor risikonya lebih besar karena apa alur masuknya sama gitu kan ya. Nah, virus ini gitu kan ya, kalau virus itu kan nempel di sel kita ya. Nah, kalau si virus influenza itu nempelnya di sel epitel ya, menggunakan protein hemaglutinin. Nah, gitu nanti setelah dia masuk gitu ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam sel menggunakan mesin sel manusia untuk memperbanyak diri. Nah, kuncinya adalah ketika dia masuk gitu ya, gen yang bawa itu, gen yang dia bawa ke dalam kita itu tuh sudah bukan dalam konteks flu yang biasa. Jadi memang gennya istilahnya sudah berbeda nih gitu ya. Meskipun kita di tubuh kita tuh reaksinya ataupun prosesnya sama gitu ya. Ada protein dan segala macam gitu. Tapi karena DNA-nya sudah berbeda gitu ya, ada subtitlenya di K, huruf K itu gitu ya. Itu tuh yang berbikin berbeda sehingga proses mutasinya lebih cepat gitu ya. Gejalanya tuh juga bukan cuman karena virusnya aja tapi sudah bisa ke bagian tubuh yang lain gitu ya. Misalnya bisa menyebabkan nyeri badan yang hebat dan segala macam. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Istilahnya ada pertukaran ataupun penempelan DNA virus ke tubuh kita gitu. Secara sederhananya seperti itu sih. Maksudnya tidak ada hal yang signifikan gitu ya. Apakah nanti ada perbedaan interaksi dan segala macam gitu. Itu sebenarnya kalau kita detail lebih lanjut mungkin akan banyak gitu ya penjelasannya gitu. Tapi untuk sekarang secara garis besar ya dia terjadinya seperti itu gitu atau istilahnya lewat pernafasan gitu. Jadi jangan sampai kita tuh meremehkan meskipun judulnya influenza, meskipun judulnya tuh kan super flu biasa gitu ya. Paling juga seminggu juga hilang gitu ya. Coy, ini sih virusnya ini teh sudah lebih kuat ataupun sudah lebih hebat gitu. Jadi meskipun flu biasa, meskipun nyerangnya tuh cuma lewat udara, lewat sistem pernafasan, kita juga tetap harus waspada gitu ya. Siapa tahu gitu ya, belum sempat kita untuk nyari vitamin gitu ya ataupun nyari ke dokter, kita udah tumbang duluan gitu. Karena apa? Karena si virusnya ini sudah lebih powerful duluan kayak gitu. Oke, jadi penasaran juga nih Kak, kalau misalnya kan tadi itu ada kondisi apa sih yang harus bisa kita sadar kalau flu ini tuh flu yang kita alami itu udah nggak bisa dianggap biasa dan perlu diperhatiin lagi lebih lanjut, misalnya pergi ke dokter gitu. Gimana cara kita tahunya gitu, Kak? Mhm. Oke, sebenarnya gini, kalau misalnya kita tuh udah notice apa namanya kita tuh kayaknya kenanya super flu deh. Ini kayak ada yang salah nih gitu ya. Tadi kita mikir superflu atau gimana. Cuman ketika kita sudah tahu kalau diri kita itu sakit gitu ya, dan berhari-hari itu udah perlu concern. Misalnya, kan biasanya orang kalau sakit itu mostly gitu ya, nggak akan langsung ke dokter ya. Tapi mungkin kita istirahat dulu gitu kan ya. Pasti kita mencari perawatan diri sendiri dulu. Atau di dalam dunia kefarmasian itu kan pasti swamedikasi ya. Nah, sebenarnya kalau dalam semua medikasi ataupun kita sebagai seorang farmasi melakukan edukasi gitu ya, ketika seseorang tuh sudah mengalami yang namanya penurunan suhu tubuh gitu ya, ketika sudah suhu tubuhnya kalau misalnya influenza biasa kan 38, 37, 38 lah gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah terjadi kenaikan yang sangat signifikan, misalnya tiba-tiba jadi 40, 41, itu udah centang satu tuh. Udah centang satu, ini kayaknya ada something behind gitu ya. Terus yang kedua gitu ya, biasanya gitu kita kalau misalnya sakit biasa gitu kan ya, kita masih bisa berjalan ataupun bisa melakukan aktivitas kecil. Nah, tapi kalau misalnya sudah istilahnya udah nggak bisa banget, udah tumbang banget, udah lemas, lunglai, letih, tak berdaya gitu ya,
itu tuh perlu notice juga. Kita perlu kayaknya kita nggak bisa diem aja nih gitu ya, sehingga kita seeking to dokter ataupun kita harus konsultasi ke dokter gitu ya, nggak bisa ya udah dibiarin aja gitu ya. Terus yang ketiga gitu, apakah kalau misalnya nih kasusnya lain misalnya dalam konteks ketika terserang virus super flu gitu ya, kita sudah ada penyakit duluan, misalnya kita ada DM ataupun kita punya apa namanya, misalnya kita udah pusing duluan gitu ya, ataupun istilahnya sebelum super flu datang kita udah punya penyakit tertentu nih gitu ya, DM lah, PPOK, jantung gitu kan ya, ataupun penyakit-penyakit lain, dan itu semakin parah ketika ada super flu, itu udah perlu notice gitu ya. Karena apa? Super flu itu kan juga nyerangnya ke sistem imun. Kalau sistem imunnya sudah cepat turun, sudah downgrade gitu ya, itu udah perlu notice banget, udah ada tanda-tanda kita tuh udah nggak bisa bermain-main lagi gitu ya, ataupun kayak nggak bisa denial lagi, udah nggak bisa, ya udahlah kita minum ataupun kayak kompres biasa mungkin gitu ya, tapi kita perlu seeking to profesional, nggak boleh istilahnya modal Google mbah ketik mungkin baby fever doang gitu ya, sedangkan kita tuh udah parah gitu ya gitu. Jadi perlu aware sama diri sendiri kalau kita itu sudah apa ya, sudah berbeda kondisinya dibanding sebelumnya kayak gitu. Oke, kalau gitu bisa dibilang atau kondisi yang muncul sebagai tanda juga ya Kak, kalau sistem imun kita tuh udah mulai keteteran. Nah, Yes, betul. berarti yang jadi kunci tuh bukan cuma virusnya, tapi juga pertahanan tubuh kita sendiri. Nah, Kak, sebenarnya gimana sih respon imun tubuh itu tuh terhadap infeksi virus influenza? Kira-kira gimana sistem imun kita tuh nge-defense virus tersebut? Maksudnya gimana? Sorry. Jadi kayak gimana sih respon sistem imun tubuh itu tuh terhadap infeksi virus influenza? Kira-kira gimana sistem imun itu bisa nge-defense virus tersebut? Oke, ini kalau dalam konteks ini ya, kalau dalam konteks sistem imun ya, gitu. Kita itu kan pasti punya limfosit, kita punya sel T, kita punya istilahnya tentara perang ya, gitu ya. Nah, pasti yang paling masuk duluan ataupun yang akan langsung menyamper duluan si virus itu pasti sel imun kita, dan dia itu pakai dengan segala mekanismenya ya, apa namanya ya, dengan fagositnya ya, dengan makrofagnya. Sebenarnya jujur aku juga belum apa namanya, belum searching secara detail tentang itu gitu ya, bagaimana mekanismenya, tetapi intinya adalah gini, ketika sistem imun itu diserang oleh virus apapun mikroorganismenya, mau virus kah, bakteri kah, ataupun mikroorganisme yang lain, parasit dan segala macam, tubuh kita pasti mengeluarkan sel imun kita ataupun dia rilis tentara perangnya supaya dia bisa meng-against duluan ataupun melawan duluan. So that's why dari situ gitu ya, dari logika itu aku lebih bisa merekomendasiin kalaupun kita sakit ataupun kita ngedrop duluan gitu ya, yang harus diboost itu sel imunnya gitu. Yang harus di boosting itu gimana caranya tentara perang kita itu lebih banyak gitu ya. Selain dengan mengobati gejala gitu ya. Misalnya Anin sakit nih gitu ya. Kan pasti ada skeptisnya gitu ya. Enggak minum paracetamol kah, ataupun aku minum ibuprofen kah atau apa gitu ya. Nah, selain gejalanya aja kita obati, sistem imunnya si tentara perangnya ini juga kita harus perkuat gitu ya. Karena di dalam tubuh dialah yang bekerja gitu. Karena di dalam tubuh itu yang dibutuhkan itu tentara perangnya supaya dia bisa melawan gitu. Makanya aku sih lebih nge-suggest seperti itu gitu. Ketika ada kita sakit gitu ya, kayak gitu, itu yang terjadi di tubuh kita gitu ya, dalam mekanisme apa sel T, limfosit dan segala makrofag dan segala macamnya kayak gitu. Oke, jadi kuncinya tuh ada di sistem imun ya. Kalau dia nggak optimal, virusnya juga bisa makin merajalela ya Kak ya. Betul. Kira-kira nih Kak, kalau misalkan kita kaitin ke kehidupan mahasiswa, kan banyak dari kita tuh yang sering kurang istirahat, terus Ya, ngalamin stres akademik, terus juga waduh. kita juga jadinya pola hidupnya nggak teratur kan Kak. Itu tuh kira-kira bisa jadi faktor juga nggak ya? Oh iya, jadi faktor dong gitu. Karena ya kalau ini aku kalau bicarain ataupun ngobrolin tentang mahasiswa farmasi gitu ya, aku yakin mahasiswa farmasi tuh nggak ada yang namanya santai, nggak ada yang namanya tuh leha-leha doang, tuh nggak ada gitu ya, pasti sibuk banget gitu ya. Meskipun kayak cuman kuliah doang gitu ya, tapi kuliah doangnya tuh ya laporan praktikum lah,
ya inilah ya laporan praktikum, jurnal, belum lagi rapat, belum lagi nanti kalau ada tugas, belum lagi tugas diskusi dan segala macam gitu ya. Nah, seringkali yang aku rasakan dan yang aku lihat dari teman-temanku termasuk ada di tingkatku adalah sering skip makanan, makanannya sembarangan gitu ya, nggak minum vitamin, ongkoh dia masih sibuk tapi teh nggak menjaga badan gitu ya, istirahat kurang gitu ya, tidurnya begadang terus, bangun udah pagi gitu ya, jam 7 udah tank gitu ya, tapi tidurnya jam 2 jam 3 gitu ya. Nah, itu pasti akan berpengaruh kepada sistem imun kita. Karena apa? Aktivitas kita, energi kita juga keluar kan gitu ya. Jadi sebenarnya itu juga jadi salah satu faktor apa ya, resiko kita ketika kita beraktivitas gitu ya. Mau apapun aktivitas kita, mau sedang kerja kah, ataupun sedang kuliah gitu. Itu tuh juga berpengaruh kayak gitu. Wah, menarik banget Kak. Berarti itu bukan cuma virusnya aja nih yang jahat, tapi Iya, kondisi tubuh kita juga tuh ya, ngaruh besar ya. betul. Apalagi anak farmasi nih yang sering begadang, stres karena deadline, dan kadang Betul. makannya nggak teratur. Itu tuh secara Mm, gak langsung tuh bikin sistem imun kita tuh jadi drop. Jadi betul. sebenarnya gaya hidup kita sehari-hari itu bisa bikin kita lebih rentan kena flu nih. Wah, setelah Iya, kita bahas sebelumnya, ternyata dampak influenza tuh khususnya super flu itu tuh cukup mm, kompleks ya. betul. Bukan hanya soal demam atau batuk, tetapi bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius dan berdampak besar pada kesehatan seseorang. Apalagi kalau kesadaran terhadap pencegahan masih rendah, terus resiko penularan dan keparahan tuh tentu menjadi semakin besar. Setahu aku juga nih, virus flu ini tuh bisa menyebar lewat droplet dan udara. Berarti sebenarnya penularannya tuh gampang banget ya, Kak? Bahkan Betul. dari batuk, ngobrol, sampai pegang barang yang sama aja itu tuh bisa jadi jalur penularan. Betul. Nah, kalau kayak gitu kira-kira langkah pencegahan apa yang paling efektif untuk menurunkan resiko penularan influenza di lingkungan nih, Kak? Oke, ini kalau kita ngobrolin pencegahan ya ataupun preventif gitu ya, sebenarnya banyak gitu ya dalam konteks pencegahan penyebaran penyakit gitu. Tapi yang paling nomor satu itu adalah vaksin, vaksin influenza gitu ya. Vaksin influenza itu cukup efektif untuk bisa kita terhindar dari yang namanya virus influenza termasuk super flu ini. Nah, tapi aku juga paham gitu ya, banyak orang yang kayak ngapain vaksin gitu ya, ngapain istilahnya beneran memasukkan sesuatu gitu ya ke dalam tubuh kita gitu secara serius gitu ya. Vaksin tuh masih banyak orang-orang yang skeptis gitu ya, dan aku juga tidak menutup mata untuk itu gitu. Nah, ada beberapa hal lain yang harus kita lakukan juga ketika kita mencegah penyebaran virus termasuk super flu ini gitu ya. Yang pertama, cuci tangan ya, cuci tangan mau ya sama lah kita kalau kita nge-lab gitu ya. Masuk cuci tangan, keluar juga cuci tangan gitu ya. Jas lab itu dicuci, jangan sampai dibiarin gitu doang nih gantung gitu ya. Terus juga cuci tangan, terus batuk gitu ya, batuk tuh jangan sampai kayak nggak ditutup gitu ya, kan ada tuh beberapa etika batuk gitu ya, ditutup gitu ya. Terus kalau flu gitu ya, jangan flu-nya disebarin ke orang, tapi ditutup juga gitu. Karena ada beberapa orang yang flu dan batuknya itu justru dia bangga gitu, ataupun kayak dia menyebarkan gitu ya. Nah itu tuh jangan. Terus yang ketiga, yang sekian lah ya, istirahat yang cukup gitu ya. Ini yang tergolong paling murah sebenarnya untuk bisa mencegah penyakit gitu ya. Istirahat yang cukup dan yang paling apa ya, yang menurut aku tuh paling simpel karena kita udah dilatih selama corona, yaitu pakai masker gitu ya. Bahkan aku sampai sekarang gitu ya, baru tadi tadi banget di rumah sakit gitu ya, masih banyak banget pasien pasien resiko penyebaran virus itu nggak pakai masker gitu ya, ataupun istilahnya ini udah pasti penyakitnya dia akan disebarkan lewat udara gitu ya, dan itu juga sedikit mematikan ataupun berbahaya gitu ya, masih banyak orang yang nggak pakai masker gitu ya. Aku sampai mikir gini kayak kita udah dilatih di corona pakai masker tapi sekarang nggak pakai masker gitu ya, padahal dia lagi sakit gitu ya. Itu menurut aku kayak susah banget untuk bisa mensegerakan orang pakai masker gitu ya. Jadi intinya apa? Masker itu juga bisa jadi pelindung kita gitu ya. Pelindung buat aku, pelindung buat lawan bicara kita gitu. Itu yang bisa kita lakukan sekarang. Oke, menarik banget sih, Kak. Dari yang Kakak jelasin tadi, paham banget kalau pencegahan flu itu tuh
Nggak cuma soal kita hindari orang yang lagi sakit, tapi juga soal cara kita proteksi diri kita sendiri biar nggak gampang ditembus sama virus. Soalnya kan kita nggak mungkin juga ya hidup di dalam bubble gitu. Kita kan tetap naik Betul. transportasi umum, ke kampus, ke Ya. apotek, rumah sakit gitu ya. Ngomongin tentang pencegahan penularan nih, Kak. Aku tuh ada info dan baca juga nih mengenai super flu. Ini Hmm. tuh masih banyak persepsi yang hadir di masyarakat untuk mencegah penularannya. Ada dua Hmm. ada dua tipe perspektif nih, Kak. Ada yang divaksin atau minum obat. Nah, Hmm. ini tuh sering banget aku dengar di media sosial kalau kita bicara pencegahan influenza dari sisi obat dan vaksin, sebenarnya mana sih yang paling besar dampaknya, vaksin atau konsumsi obat jenis antiviral nih? Oke. Sebenarnya kalau kita bandingkan antara antivirus sama obat antiretroviral gitu ya, pasti sudah ada perbedaan yang sangat signifikan. Nah, tapi aku akan berbicara mungkin dalam keadaan lapangannya gitu ya, melihat keadaan kenyataannya di pasar itu seperti apa sih gitu ya. Nah, biasanya untuk orang-orang yang masih skeptis tentang kesehatan, tentang obat-obatan gitu ya. Mas, satu orang skeptis, dua orang nggak mau minum obat gitu. Sekarang tuh masih banyak banget orang yang nggak mau minum obat gitu, Anin. Jadi ada orang yang cenderung lebih ke vaksin gitu ya, karena cuman kayak ya udah sekali suntik doang udah selesai gitu. Ada orang yang berprinsip seperti itu gitu ya. Tapi beda halnya kalau ada orang yang memang mau untuk minum antiretroviral gitu ya. Dan biasanya kalau pengguna antiretroviral ini berarti dia sudah didiagnosis gitu ya. Sudah didiagnosis kalau dia terserang influenza ataupun terserang virus tertentu gitu ya. Itu baru diberikan antiretroviral. Nah, tapi kalau misalnya untuk dalam konteks pencegahan itu vaksin itu lebih bagus untuk mencegah ya supaya dia tidak terjadi ataupun tidak terinfeksi influenza pun super flu gitu ya. Tapi ada juga kok beberapa orang yang saking imunnya lemah gitu ya, dia tetap terkontaminasi ataupun dia tetap terserang terserang super flu ataupun influenza. Itu ada beberapa orang yang seperti itu. Gitu. Makanya sebenarnya balik lagi gitu ya, meskipun kita punya dua dua cara gitu ya, either vaksin ataupun either obat gitu ya, ujung-ujungnya tetap di imunitas kita gitu ya. Maupun kita udah dikasih vaksin yang bagus sekalipun, mau kita udah dikasih antiretroviral yang sudah oke, yang sudah terbarukan, sudah diminum gitu ya, toh imunnya kita juga nggak bisa ngebantu, itu juga sangat sayang gitu ya. Makanya sekarang yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita bisa maksimalkan sekarang, mumpung istilahnya gini ya, mumpung kita belum kena super flu gitu ya tingkatin imunnya gitu. Tingkatin imunnya, istirahat yang cukup, makan yang baik dan bagus gitu ya. Terus juga kurangi stres gitu ya. Karena kan stres juga bisa menurunkan sistem imun kita kayak gitu. Oke, berarti kalau kita rangkum dari yang kakak jelasin tadi, vaksin tuh kayak fungsinya tuh kayak ngelatih sistem imun kita tuh sebelum perang dimulai. Sedangkan antivirus itu tuh lebih kayak pasukan darurat yang turun setelah virus keburu masuk. Jadi perannya tuh beda, tapi vaksin itu tuh posisinya lebih proteksi Betul. jangka panjang ya. Nah, masalahnya Yes, tuh betul, betul, sekarang betul. yang lagi rame dibahas bukan cuma flu biasa, tapi yang disebut super flu, virus influenza yang terus bermutasi. Makin pinter ngindarin sistem imun, dan kadang tuh bikin gejalanya tuh lebih berat atau lebih cepat Ya. nyebar. Terus juga di media sosial juga tuh sering muncul narasi kayak, buat apa vaksin, virusnya aja berubah terus, atau vaksin tahun lalu aja udah nggak relevan lagi gitu kan. Padahal tuh meskipun si strain virusnya tuh Aha. berubah, tubuh yang sudah pernah divaksin itu kan biasanya nggak bener-bener nol ya saat ketemu si versi baru dari virus. Yes. Katanya masih ada memori imun, masih ada Yes. antibodi yang Yes. setidaknya tuh bisa nahan serangan supaya nggak terlalu parah. Nah, karena virus flu terus bermutasi dan vaksinnya tuh harus diperbarui tiap tahun, seberapa kuat dan sepenting apa sih perlindungan yang benar-benar diberikan vaksin influenza terhadap super flu, baik dalam mencegah infeksi maupun menurunkan resiko gejala berat dan komplikasinya. Kira-kira seberapa? Oke. Oke, jadi gini, ini kalau kita ngomongin virus ya, tadi juga benar Anin bilang kalau misalnya virus itu dia sebenarnya kita memasukkan istilahnya
Vaksin itu istilahnya dia melatih tubuh kita untuk istilahnya terpapar terlebih dahulu supaya dia bisa membentuk sistem imun di tubuh kita. Itu betul. Jadi itu salah satu cara preventif supaya tubuh kita tuh udah kuat terlebih dahulu. Berarti kan sudah kita bisa highlight supaya tubuh kita kuat terlebih dahulu sebelum virus yang benerannya itu datang. Jadi apa intinya adalah kita juga sistem imun kita yang benar-benar harus dilatih, yang benar-benar harus di upgrading lah ya dalam kasarnya gitu. Harus di upgrading skillnya untuk bisa membantai virus-virus gitu. Kasar itu seperti itu. Nah beda halnya kalau misalnya obat. Nah kalau obat itu kan dia treatmentnya itu lebih ke jangka pendek ataupun dia istilahnya untuk mengobati gejala, iya tentu gitu ya, dia juga membantu meregulasi yang sedang terjadi dalam tubuh kita dalam waktu dekat gitu. Nah sebenarnya sejauh mana sih pentingnya gitu ya? Ya aku mungkin bisa bilang secara sederhana ya cukup penting gitu ya. Kenapa? Karena tuh sekarang banyak banget orang yang sangat skeptis tentang vaksin, tentang obat pasti gitu ya. Dan itu tuh sebenarnya ngebuat cara berpikir kita akan sedikit nggak tahu ya berbeda mungkin di zaman-zaman sekarang gitu ya. Justru aku sih ngelihatnya harusnya ketika media sudah memberikan aplikasi yang besar gitu ya, apa ya, cara berpikir kita terhadap merespon penyakit, merespon apa ya, merespon satu ya penyakit ataupun informasi kesehatan gitu ya, harusnya lebih upgrading lagi gitu. Makanya kalau bisa dibilang apakah ini sejauh mana, ya pasti akan long term kalau kalau dalam konteks vaksin gitu ya. Kalau vaksin tuh kasarnya tuh gini deh, lu testing doang lah gitu, testing doang, lu lihat sistem imun lu kayak gimana, apakah makin kuat atau enggak, dan biasanya itu akan makin kuat, dan itu hampir istilahnya uh, apa ya, cenderung lebih besar untuk kita tidak menerima virus influenza gitu ya. Jadi karena dia sudah terbentuk nih sistem imun kita di dalam tubuh kita itu gitu kan. Karena kan yang dimasukkan itu kan virus yang tidak ada DNA-nya kan gitu. Makanya itu lebih oke kalau menurut aku untuk vaksinnya gitu ya, vaksin. Nah, tapi gitu ya, yang namanya ya dalam konteks netizen Indonesia ini kan juga banyak mencari another apa ya option lah ya. Apakah dia oh ya udahlah aku pakai antivirus yang biasa gitu, misalnya belum belum kena super influenza gitu ya ataupun super flu, tahu-tahu udah minum acyclovir, tahu-tahu udah minum obat yang antiretroviral gitu ya. Nah sebenarnya itu yang harus kita hindarkan gitu ya, jangan sampai pasien-pasien kita ataupun orang-orang di luar sana termasuk netizen-netizen Indonesia itu malah justru ya udah minum obat dulu untuk bisa terhindar gitu ya, padahal nggak tahu obatnya itu apa gitu. Makanya itu yang aku lihat dan realita terjadi di lapangan itu seperti itu gitu ya, orang lebih banyak memilih obat lebih aman tapi nggak tahu cara mainnya gitu ya. Makanya bisa bilang kalaupun antara vaksin dan obat ya vaksin dulu gitu, karena obat itu intervensinya ketika ada si profesional gitu ya, sudah ada asesmennya, sudah ada istilahnya diagnosisnya, sudah ada, kita lihat gejalanya seperti apa, itu yang harus dikonfirmasi ataupun divalidasi oleh profesional gitu ya. Nah kalau dalam konteks kita cuman istilahnya untuk menghindari influenza dan segala macam, itu vaksin lebih oke gitu. Oke, jadi meskipun virusnya Gitu. berubah-ubah, jadi vaksin tuh tetap bikin tubuh kita tuh nggak kosong ya saat diserang. Jadi itu tuh penting banget. Nah, sekarang kita geser dulu nih ke kondisi lapangan. Misalnya ada pasien datang ke apotek dengan keluhan flu. Kita tuh sebagai farmasis atau apoteker, gimana sih cara kita menentukan kapan antivirus itu memang perlu diberikan dan kapan cukup dengan terapi suportif saja nih, Kak? Oke, menarik nih. Ini udah ke lapangan banget nih. Kapan kita itu bisa ngasih apa ya istilahnya obat-obat yang istilahnya ringan ataupun mengobati gejala gitu ya. Yang pasti gitu ya, kita harus konfirmasi ke pasiennya. Kita harus nanya dulu, ini gejalanya udah dari kapan? Gejalanya udah dari kapan? Udah minum obat apa aja gitu ya. Terus udah aktivitasnya udah sejauh apa? Terus nanti selama selama gejala sakit itu apa yang dirasakan? Istilahnya kita menggali informasi gitu ya. Jadi ketika kita medikasi gitu ya di apotek ataupun di pelayanan, nggak serta merta kita saya flu itu terus minta dong obat flu, kita bersin-bersin gitu ya, pasiennya mengeluh bersin-bersin, ya udah dikasih obat flu, nggak kayak gitu juga. Tapi kita cari tahu ataupun kita gali lebih dalam, ini flu-nya udah berapa lama. Kalaupun udah berapa lama
misalnya udah 2 hari gitu ataupun 3 hari gitu ya, udah pakai obat apa aja gitu ya. Kalau udah pakai obat apa aja, coba lihat obatnya apa, gimana cara minumnya, gimana cara cara minumnya, cara apakah obat ini dia tahu ini obat apa gitu ya. Kalaupun tiba-tiba saya udah minum antibiotik, nah itu kan perlu dipertanyakan kembali gitu ya. Maka kuncinya adalah kita harus, yang pertama kita harus cari tahu dulu kondisi mereka tuh seperti apa, bukan hanya yang mereka keluhkan, tapi yang mereka sudah treatment kan sebelumnya itu kita perlu cari tahu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah, kalau kita tanyakan gitu, ini secara teknis di lapangan ya, secara istilahnya mungkin tidak textbook banget gitu ya. Nah, ketika sudah ditanyakan seperti itu, baru kita seek tuh cari obat yang sesuaikan dengan gejala gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah ada dan mungkin pasiennya ngerasa ini saya udah pernah ataupun saya udah begini 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 gitu ya. Ataupun sudah ada, Kak, saya udah minum obat misalnya, udah minum obat 5 hari nggak sembuh-sembuh. Itu yang perlu di tindak lanjuti gitu ya, Bapak Ibu gitu ya, jangan istilahnya secara profesionalnya jangan jangan minum obat yang OTC lagi ataupun obat yang seperti ini lagi, tapi mungkin perlu obat yang penanganannya lebih lanjut ke dokter gitu ya. Istilahnya dia membutuhkan obat golongan obat keras ya, karena kan biasanya kalau kita somedikasi gitu ya, obatnya kan obat bebas dan obat bebas terbatas gitu ya. Gitu. Jadi ketika sudah yang paling besar itu cirinya adalah ketika dia sudah merasakan gejala itu mungkin lebih dari 5 sampai 7 hari. Apalagi sudah dengan penanganan obat dan tetap tidak kunjung sembuh, itu perlu warning gitu ya. Makanya kita perlu kasih tahu Bapak Ibu kalau misalnya sudah ada tanda-tanda seperti ini, gejalanya tidak muncul dalam 3 hari, sudah penanganan obat tapi gejala tidak menurun gitu ya, Bapak harus ke dokter kayak gitu. Oke, Kak, karena tadi menyinggung antibiotik nih, jujur aja di masyarakat tuh masih banyak banget yang kalau pilek tuh atau demam dikit tuh langsung nyarinya tuh antibiotik, seolah-olah tuh Yes. obat itu obat dewa kan, Kak. Padahal Mhm. kan flu itu kan cuma virus. Nah, apa Ya. sih resiko yang dapat timbul akibat penggunaan obat flu yang tidak tepat, khususnya penggunaan antibiotik tanpa indikasi, Kak? Oke. Kalau jawaban ini ya, kalau pertanyaannya apakah resikonya gitu ya. Yang pertama itu pasti berpotensi terjadi peningkatan resiko resistensi antibiotik. Ataupun kalau dalam konteks bahasa awamnya itu adalah kebal antibiotik. Istilahnya gini, antibiotik itu yang mungkin Anin tahu gitu kan ya, itu kan adalah obat antibakteri. Sedangkan yang kita hadapi sekarang itu virus gitu ya. Jadi beda alam ataupun nggak match gitu. Itu ya udah beda. Jadi itu resikonya bisa naik gitu ya. Bahkan resiko antibiotik itu konsep resisten itu kan bukan hanya untuk antibiotik aja ya, tapi ada mikroorganisme yang lain gitu. Itu juga akan berpotensi naik. Itu yang paling signifikan ya, ketika kita mengkonsumsi antibiotik tanpa ada gejala ataupun tanpa ada asesmen dari dokter kayak gitu. Dan kalau itu kan istilahnya hasil akhirnya ya, kebal antibiotik. Dan sebenarnya apa sih yang benar-benar akan terjadi kalau kita minum antibiotik tanpa resep dokter ataupun tanpa gejala yang pasti gitu. Yang pertama adalah pasti kita akan lebih mudah terserang dengan penyakit yang sama gitu ya. Misalnya nih yang sekarang ya, songide banget gitu ya, virus gitu ya, ataupun bersin-bersin udah minum antibiotik. Oke, minum antibiotik misalnya ya, songide minum antibiotik. Somehow mungkin dia sembuh 3 hari. Nggak lama itu pasti muncul lagi. Muncul lagi dengan penyakit yang sama, dengan gejala yang sama. Dikasih lagi amoxicillin misalnya. Masih ngide juga, sosok iya juga gitu ya. Kalau dikasih lagi, nanti amoxicillin itu udah nggak mempan. Udah nggak mempan untuk flu gitu ya. Nah, nanti ke depan hari gitu ya, siapa tahu dia ada luka, dia memang butuh antibiotik yang memang istilahnya penyakit yang dia rasakan itu memang penyebabnya bakteri. Dia sudah tidak bisa lagi untuk dikonsumsikan amoxicillin gitu ya. Makanya yang tadinya nggak match, yang tadinya bukan peruntukannya, sekarang penyakitnya udah benar, dia udah nggak mau lagi sama amoxicillin gitu. Karena apa? Dia udah belajar bakteri, virus, terutama bakteri gitu ya, dia punya memorize, dia punya kemampuan memorize, ataupun dia punya kemampuan mempelajari, mengingat gimana caranya untuk
melawan bakteri, melawan antibiotik ini. Nah, jadi karena dia punya kemampuan itu, kita harus berhati-hati memasukkan antibiotik ke dalam tubuh kita, termasuk ketika kita terserang flu, gitu ya. Karena penyebab flu itu bukan bakteri tapi virus gitu. Jadi obatnya bukan antibakteri ataupun antibiotik gitu. Berarti kebiasaan minum antibiotik sembarangan itu tuh bukan cuma gak nyembuhin flu ya, tapi juga bisa bikin kita tuh kalah di masa depan karena bakterinya tuh jadi kebal, jadilah Betul, resisten. betul, Nah, disinilah peran farmasis tuh sebenarnya krusial banget ya, Kak. betul. Peran kita sebagai farmasis menghadapi super flu ini juga penting ya, Kak. Bagaimana kita bisa mengambil peran untuk mengedukasi masyarakat banyak. Nah, teman-teman KMF dan Kak Eza, setelah kita ngomong panjang lebar soal virus dan antivirus, serta peran farmasis, ada satu hal yang nggak bisa kita tinggalin. Di era TikTok, Mm-mm. Twitter, dan IG Reels, informasi soal virus ini tuh nyebarnya tuh lebih cepat daripada virusnya sendiri. Dan sayangnya yang viral seringkali bukan yang paling benar. Nah, Kak, aku mau nanya nih terkait berita yang beredar di internet. Nah, Kak, ini tuh salah satu informasi yang beredar. Netizen tuh banyak banget yang bilang, aku habis vaksin flu, malah jadi flu. Padahal kalau aku lihat nih dari penjelasan WHO dan CDC, vaksin flu ini tuh nggak mengandung virus hidup yang bisa berkembang biak dan bikin infeksi. Efek proteksinya juga baru muncul tuh sekitar 2 minggu setelah vaksinasi. Jadi kalau orang sakit di waktu itu, sebenarnya tuh bisa jadi karena dia tuh memang sudah terpapar virus sebelumnya. Tapi tetap aja, narasi yang beredar dari luar tuh kebalik kayak seolah-olah tuh vaksinnya tuh yang bikin sakit. Menurut Kak Eza nih, mitos atau fakta dan gimana kita tuh harus menyikapi klaim banyak orang yang bilang mereka tuh jadi lebih gampang sakit setelah divaksin flu. Oke. Itu juga terjadi ya ketika waktu vaksin COVID. Ya, ada yang mengeluhkan aku beres vaksin bukannya makin kuat malah jadi makin sakit. Nah, sebenarnya yang kejadian seperti itu bukan infeksi sebenarnya, tapi respon alami imun kita. Jadi ketika kita vaksin, tubuh kita itu belum belum sepenuhnya langsung bisa dalam konteks menerima lah ya. Dia butuh waktu untuk bisa eh, memproses vaksin yang udah dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu ya. Jadi itu adalah murni alami respon imun tubuh kita gitu ya. Ketika vaksin masuk ke tubuh kita gitu ya, pasti kan ada penyesuaian termasuk ya kita masih ngerasain yang namanya pegel-pegel. Makanya waktu vaksin COVID kemarin gitu kan ya, setelah vaksin jadinya pegel-pegel kayak habis ngangkat galon 2 galon gitu ya. Itu bukan infeksinya, tapi itu adalah respon alami imun tubuh kita gitu. Jadi memang alami seperti itu. Nanti 2 hari 3 hari itu akan pulih sendiri gitu ya. Jadi menurut aku itu mitos gitu ya, kayak gitu. Oke, menarik banget ya, Kak. Karena kan satu miskonsepsi kecil soal vaksin aja tuh bisa bikin orang jadi takut divaksin. Nah, sekarang kita naik Betul. level ke yang lebih viral lagi nih, Kak. Belakangan ini tuh di TikTok tuh banyak banget konten yang bilang super flu itu tuh adalah virus baru. Bahkan ada yang menyebut ini tuh bakalan lebih parah daripada COVID-19 dan bakalan jadi pandemi berikutnya. Kalau dari kaca farmasi nih Kak, klaim bahwa super flu adalah virus baru yang sudah masuk Indonesia dan akan menyebabkan pandemi besar. Itu tuh bagaimana? Mitos atau fakta? Oke, kalau menurut aku mitos ya. Karena sebenarnya virus influenza, termasuk influenza A ini sebenarnya udah ada dari lama gitu ya. Udah ada dari lama, yang barunya itu di tahun kemarin ya, Agustus 2025 di Amerika itu mutasinya yang lebih baru gitu ya. Jadi virusnya nggak baru, cuman istilahnya ada beberapa aspek yang membuat dia menjadi lebih poten, lebih kuat, lebih baru gitu ya. Istilahnya dia lebih lebih menyakiti dalam tanda kutip ya, lebih menyakiti. Tapi bukan bukan berarti itu tuh virus baru, enggak gitu ya. Dia virus lama, cuman dia lebih istilahnya berevolusi ya, berevolusi menjadi virus yang lebih kuat lagi gitu ya. Dan dampaknya itu pasti lebih lebih kuat gitu ya. Sebenarnya gini, ketika ada orang yang bilang apakah ini akan terjadi istilahnya COVID kedua gitu ya.
kalau dari aku pribadi gitu ya, karena ini memang dia tidak mematikan, tidak semematikan virus-virus yang lain gitu ya, atau dia tidak akan apa namanya, istilahnya kita masih bisa penangan yang lebih banyak ketika menghadapi super flu ini gitu ya. Orang nggak akan tiba-tiba meninggal gitu ya, kecuali memang imunnya rendah. Intinya gini, super flu ini mungkin dia bukan tidak sebesar COVID-19 sebesar itu gitu ya. Tapi dengan akumulasi pola penyakit kita, dengan habit yang buruk kita, dengan pola penyakit kita yang lama, itu semakin memperparah gejala super flu kita gitu ya. Makanya intinya meskipun flu-nya biasa gitu ya, kita tetap harus waspada gitu ya, kayak gitu. Ya, jadi kelihatan banget ya Kak, kayak banyak hoax yang muncul tuh bukan karena datanya nggak ada, tapi karena datanya tuh dipotong, dipelintir, atau tuh dibikin lebih dramatis gitu biar viral. Nah, kalau dari semua informasi tidak benar tentang flu atau super flu, yang pernah Kak Eza temui nih di internet atau media sosial, mana yang paling bikin Kakak tuh kayak geleng-geleng kepala gitu? Dan kayaknya ini tuh berbahaya nih kalau misalkan dipercaya sama masyarakat. Ada nggak nih Kak Eza? Oke. Oh, ada, nggak hanya tentang antibiotik aja ataupun antivirus aja, banyak hal-hal yang menurut aku kayak jir lah gitu kan ya, atau kayak kok gitu sih konsepnya gitu. Salah satunya itu adalah itu tadi, orang bisa cuman flu doang gitu ya, tapi minumnya amoxicillin gitu ya, atau sebatas ini deh, sebatas F-gatosses aja. Ini aku jadi nyebutin merek nggak apa-apa ya, karena obat itu yang banyak orang pakai gitu ya. F-gatosses itu antibiotik gitu ya. Orang udah ada flu, radang tenggorokan nggak enak gitu ya, tiba-tiba udah pakai F-gatosses aja ataupun antibiotik aja. Itu yang masih menurut aku masih nggak masuk di aku gitu ya. Meskipun meskipun orang tuh, aku juga nggak munafik ya, meskipun aku nggak munafik kalau minum antibiotik tiba-tiba orang tuh sembuh gitu ya, tapi yang bisa aku kasih tahu adalah sembuhnya tuh nggak bisa bertahan lama gitu. Dia bakalan balik lagi dan minta minta obat yang lebih poten lagi kayak gitu. Itu yang menurut aku, bahkan sampai sekarang aku masih ngebahas konten antibiotik di kontenku gitu loh. Itu salah satu konten yang menurut aku bikin bikin goleng kepala adalah ya tentang antibiotik itu tadi. Itu sih bener-bener ngeri ya Kak. Dan yang paling bahaya hoax tuh kayak itu tuh kita tuh bikin ngerasa kayak pinter karena dapat info kan dari internet nih. Padahal sebenarnya kita tuh lagi ditarik jauh dari sains dan pelindungan yang justru tuh bisa nyelamatin kita nih. Oke nih Kak. Selanjutnya kita masuk ke segmen Q&A yang dikirim dari teman-teman KMF semua sebelumnya di Instagram BEM KMF Farmasi Unjani. Mungkin langsung aku sebutin aja ya buat pertanyaan pertama, Kak. Tapi sebelumnya makasih banyak juga buat teman-teman KMF yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat question box. Oke, pertanyaan pertama nih dari @nzwa_naila_a. Kalau dua orang terinfeksi virus flu yang sama, kenapa satu bisa cuma pilek ringan sementara yang lain tuh bisa drop parah? Apakah ini murni faktor imun atau ada faktor farmakologis tersembunyi? Oke, menarik ya pertanyaannya ini, sangat relate banget nih pertanyaannya gitu. Ketika ada dua orang yang terinfeksi virus yang sama gitu ya. Tadi seperti Anin bilang, yang kita hadapi itu bukan cuma virusnya doang, tapi kitanya sendiri gitu. Kita sendiri yang terserang virusnya. Jadi bukan masalah virusnya aja, tapi status kondisi kesehatan kita juga kayak gimana. Nah, sebenarnya itu tuh bisa berpengaruh dalam konteks ini ya, orangnya gitu ya. Konteks arahnya itu kemana sih pengaruhnya? Yang pertama, kita harus ngelihat kualitas tidur dia kayak gimana. Ataupun kalau di yang kedua, apakah dia minum obat, sudah minum obat atau belum? Dan kalau udah minum obat, cara pakainya udah benar atau belum? Kayak tadi aku bilang, cara pakainya udah benar atau belum? Dia minum obat apa aja? Habis nggak minum obatnya? Bener nggak cara minum obatnya? Jangan sampai misalnya minum 2 kali sehari gitu ya, tapi minumnya bolong-bolong gitu ya. Itu yang perlu kita cross check. Dan ketika kondisi dua orang tersebut, kita perlu cek imunnya seperti apa. Makanya tadi aku bilang, sebelum kita istilahnya kena sama super flu ini ataupun influenza ini, kitanya juga menjadi apa ya, salah satu faktor resiko juga. Misalnya apakah kita punya penyakit bawaan, apakah kita dalam kondisi yang istilahnya sibuk, stres, kualitas tidur kita juga lagi sangat begadang-begadangnya gitu ya.
atau bahkan punya penyakit bawaan, itu juga jadi salah satu faktor kenapa dua orang berbeda itu bisa terjadi perparahan kondisi yang berbeda-beda kayak gitu. Oke, berarti bukan masalah virus aja ya, tapi itu dari kondisi kesehatan kita juga ya. Jadi gitu jawabannya Kak Nazwa. Oke. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya dari @syahla_arf. Apakah superflu itu akan tetap muncul kalau manusia sejak awal sangat disiplin soal vaksinasi dan penggunaan obat, atau virus ini tuh memang pasti lahir secara alamiah? Oke, apakah dia istilahnya pasti gitu ya, atau istilahnya dia tuh pasti bakalan ada, ataupun itu dari mutasi gitu ya. Sebenarnya gini, virus itu juga bermutasi gitu ya, intinya gitu. Karena kan yang tadinya virus influenza biasa tiba-tiba jadi super flu. Artinya apa? Perubahan virus, perubahan mutasi, ataupun perubahan struktur dari virus itu pasti akan terjadi gitu ya. Kita juga nggak tahu, mungkin ke depannya 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi virus itu akan bermutasi seperti apa gitu ya. Tapi intinya pasti akan ada perubahan. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah nggak semua tidak semua perubahan mutasi itu akan menjadi sebuah masalah yang sangat besar gitu ya. Istilahnya gini, meskipun dia sudah bermutasi gennya gitu ya, tidak bukan hal yang pasti itu tuh bakal terjadi kematian, apakah terjadi masalah yang lebih besar ataupun ancaman yang lebih besar gitu ya. Nggak semua gitu ya. Makanya meskipun superflu ini dia lebih super daripada influenza biasa, itu bisa kita tackle sebenarnya. Dengan cara apa? Vaksinasi, obatnya juga diminum dengan benar gitu ya. Regimen terapinya juga harus rasional gitu ya. Nggak sembarangan minum obat, nggak sembarangan minum antibiotik gitu ya. Bahkan kayak flu-flu biasa minumnya antibiotik, nah itu udah salah gitu ya. Terus apa namanya, kita juga pencegahan dari orang yang terinfeksi juga lebih protektif gitu ya. Kita juga pakai masker meskipun kita nggak terkena virus influenza gitu ya. Jadi ketika ada super flu ataupun perubahan mutasi dari virus, itu sebenarnya kita masih punya potensi untuk mencari pencegahan, mencari treatment-treatment yang bisa meringankan penyakit kita kayak gitu. Jadi bukan hal yang mutlak kayak gitu. Oke, berarti vaksinasi dan penggunaan obat itu adalah hal yang pertama gitu ya, untuk mencegah gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari @raihan_nnhfdzz. Kak, apakah super flu ini tuh sudah ada dari dulu atau memang virus varian baru di 2026? Oke, nah ini pertanyaan juga up to date ya. Jadi ini yang baru aku tahu, sebenarnya virus influenzanya itu udah dari lama. Ya tadi yang kayak aku bilang, virus itu udah dari lama. Istilahnya virus influenza ini udah bersahabat sama kita guys gitu. Kita bersin dikit, kita bersin rintis alergi dan segala macamnya. Itu sebenarnya sudah ada. Nah, tapi yang varian baru ini, yang variannya H3N2 ini gitu ya, itu baru kedetek di Amerika ya, yang aku dapat infonya itu di bulan Agustus 2025 kemarin gitu ya. Jadi yang varian baru ini baru terjadi di 2005 ini. Sebenarnya mah virus influenza A-nya ini udah dari lama gitu ya. Cuman generasi terbarunya aja baru terjadi sekarang kayak gitu. Terus juga jadi baru boomingan juga sekarang ya, karena Ya, varian betul. baru. Yes. Oke, pertanyaan terakhir nih dari @devira.tr. Apakah istilah superflu membantu meningkatkan kewaspadaan masyarakat atau justru bikin masyarakat takut, Kak? Oke, sebenarnya kalau menurut aku apa ya? Mungkin ini agak sedikit ini ya, agak sedikit problematik gitu ya. Cuman kalau dari aku mungkin kejadian superflu ini ataupun dengan adanya superflu ini sebenarnya bisa jadi titik awareness kita ataupun titik awarenessnya masyarakat untuk bisa lebih aware lagi terhadap kesehatan gitu ya. Istilahnya penyakit ini makin nambah aja nih gitu ya, makin banyak aja penyakit yang bisa diserang oleh kita, yang diserang oleh virus gitu ya. Makin banyak aja listing-listing penyakit yang bisa kita rasakan nanti gitu ya. Makanya sebenarnya ini bisa menjadi titik baliknya ataupun titik di mana bahwa kita tuh harus lebih concern lagi terhadap kesehatan. Kayak kemarin waktu di COVID gitu ya. Semenjak COVID kan semua totally berubah ataupun totally upgraded. Yang tadinya kita nggak bisa ke meeting seperti ini gitu ya,
kita jadi bisa meeting seperti ini jarak jauh gitu ya, nggak hanya dalam konteks kesehatan aja gitu ya. Makanya nggak dalam hal konteks kesehatan aja kita bisa upgrade dengan COVID, apa nggak dalam kesehatan tuh kita bisa upgrade yang hal yang lain gitu ya. Misalnya jadi lebih sering pakai masker, jadi lebih sering lebih aware, lebih melek untuk mengkonsumsi informasi kesehatan gitu ya. Karena kan di COVID kemarin itu banyak banget misinformasi gitu ya. Oseltamivir untuk obat COVID, Paracetamol Paracetamol bisa dikonsumsi sebelum vaksin gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya misunderstanding gitu ya. Dan itu bisa mencirikan bahwa literasi masyarakat di Indonesia itu juga masih rendah gitu ya. Dan semenjak COVID kemarin kan literasi masyarakat juga jadi lebih aware, lebih tinggi gitu ya. Orang lebih lebih hati-hati lagi ketika mengkonsumsi obat. Orang lebih hati-hati ketika mau minum obat tuh nggak sembarangan. Orang lebih hati-hati kalau minum obat tuh ternyata harus ada aturannya gitu ya. Makanya kalau menurut aku ini tuh bisa jadi salah satu titik balik ataupun titik di mana kita tuh bisa upgrade dalam segala hal kayak gitu. Oke, berarti harusnya bukan bikin masyarakat tambah takut, Iya, tapi harusnya bikin jadi lebih aware ya, kayak. betul. Oke, sayang banget tadi pertanyaan terakhir. Before we wrap up this episode, aku mau ngajak Kak Eza nih buat nitipin satu pesan penting buat kita semua, khususnya mahasiswa farmasi nih. Karena jujur aja nih, banyak dari kita tuh masih mikirin flu itu tuh kayak cuma flu doang. Terus kan tetap maksa masuk kelas ya ngerjain tugas atau nongkrong padahal badan kita tuh udah kasih warning. Nah, Kak Eza, sebagai penutup, apa sih pesan Kakak biar kita bisa lebih aware sama kesehatan dan gak meremehkan gejala flu dan lebih bijak soal pencegahan dan penggunaan obat nih, Kak? Oke. Sebenarnya kalau pesan aku gitu ya, terutama untuk mahasiswa farmasi secara khususnya gitu. Aku tahu kita itu sibuk, kita itu banyak kegiatannya, kita tuh istilahnya hektik lah, hektik banget dari pagi sampai malam, sampai kayak waktu main tuh juga istilahnya dikurang-kurangi gitu. Cuman dari pengalaman aku, dari sekarang juga as a profesional gitu ya, jaga imun, minum vitamin, tidur lebih, jangan istilahnya jangan begadang, itu yang paling penting. Karena meskipun deadline kita banyak, berarti itu tugas kita untuk bisa mengatur manajemen waktunya gitu ya. Makanya mungkin ujungnya akan berefek kepada kesehatan gitu. Tapi sebenarnya langkah yang bisa kita lakukan dari sekarang adalah atur manajemen waktu kalian untuk bisa beraktivitas. Jangan sampai itu menforsir ataupun mempressing kesehatan kita gitu ya. Ataupun kalau memang kegiatan kita tuh pakai apa vitamin atau mungkin bahkan orang-orang sekarang tuh udah mulai rekomendasi untuk kita bisa ningkatin imun kita. Mau apapun penyakitnya, super flu kah, corona, kelelahan, fatigue, vertigo dan segala macam. Itu sebenarnya kuncinya, salah satu kuncinya adalah dari sistem imun kita. Jadi dari meskipun kita sibuk, apalagi kita anak farmasi yang tahu kesehatan, sudah selayaknya gitu. Kita bisa upgrade diri kita dalam konteks memberikan imun yang terbaik untuk kita juga gitu. Oke, thank you so much ya Kak Eza buat sharing yang super insightful hari ini. Dari obrolan ini kita jadi tahu nih kalau influenza itu tuh bukan cuma soal bersin dan pilek doang. Tapi bisa jadi sesuatu yang serius kalau kita cuek sama tubuh kita sendiri. Buat teman-teman KMF Farmasi dan semua pendengar, semoga episode ini bikin kita jadi lebih care sama diri sendiri dan orang sekitar ya. Kalau badan udah bilang capek ya istirahat. Kalau ada gejala, jangan sok kuat, lakuin pencegahan, pertimbangin vaksinasi, dan pakai obat dengan bijak. Karena sehat itu investasi, bukan cuma bonus. Thank you for tuning in to Hello KMF dengan tema Super Flu when Influenza is no longer just the flu. Aku Anin dari Magang BEM Departemen Akademik dan Prestasi BEM KMF Farmasi Unjani. Pamit undur diri, stay safe, stay healthy, and then ignore your body warning sign karena flu itu nggak selalu just a flu. See you di episode berikutnya. See you.